Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun kita harus belajar di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini di perkuliahan persamaan diferensial biasa, kita akan membahas sama topiknya kayak kemarin, PD linear non-homogen order 2 dengan koefisien konstanta. Bedanya kalau kemarin kita bahas satu metode penyelesaian, yaitu metode koefisien tak tentu. Untuk kali ini kita akan membahas metode variasi parameter untuk mencari penyelesaian dari PD linear non-homogen. Nanti kalian bisa membandingkan nih dari dua metode ini mana yang paling baik ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat bentuk umum dari PD non homogen. Itu bisa dituliskan sebagai Y double aksen ditambah B Y aksen ditambah Q Y sama dengan Fx. Fx ini adalah suatu fungsi. Nah, langkah-langkah dalam penyelesaian PD non homogen dengan metode variasi parameter yang pertama adalah tentu sama dengan metode koefisien tak tentu, yakni membentuk PD non homogen menjadi PD homogen, kemudian kita selesaikan dan akhirnya kita akan mendapatkan fungsi komplementer. Fungsi komplementernya itu bentuknya YC sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2. Ini adalah penyelesaian dari PD homogen yang kita cari dulu. Terus langkah yang kedua adalah memisahkan YB. YB itu adalah U1Y1 ditambah U2Y2, di mana U1 dan U2-nya itu diperoleh dari suatu sistem persamaan linear. Kalian harus perhatikan di sini. Sistem yang pertama adalah Y1 U1 aksen ditambah Y2 U2 aksen sama dengan 0. Kita samakan dengan 0. Nah, persamaan atau sistem yang kedua Y1 aksen, berarti ini diturunkan. Y1-nya U1 aksen ditambah Y2 aksen U2 aksen sama dengan Fx. Kita samakan dengan Fx atau ruas kanan dari PD non homogennya. Kemudian menggunakan aturan Cramer nanti kita akan memperoleh U1 aksen itu sama dengan W1 per W dan U2 adalah W2 per W. Nah, sekarang yang pasti ada di otak kalian itu W1, W2, W itu bentuknya seperti apa sih? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ternyata W itu di situ ada suatu bentuk, ini garis 2 di sini ya. Itu artinya W itu adalah determinan dari matriks 2 kali 2 Y1 Y2 Y1 aksen Y2 aksen, di mana W1 itu adalah determinan dari matriks 0 kali Y2 Y1 dan Y2 kita dapatkan di langkah awal pertama ya. Kemudian Fx Y2 aksen, kemudian W2 itu adalah determinan dari matriks Y1 0 Y1 aksen Fx. Nanti kita peroleh U1 aksennya itu seperti ini, min Y2 kali Fx dibagi W. U2 aksennya sama dengan min Y1 kali Fx per W. Nah, kalau sudah dapat U1 aksen dan U2 aksen, kita bisa menentukan langkah yang selanjutnya adalah menentukan U1 dan U2. Karena yang diketahui adalah aksen atau turunannya, otomatis kalau kita nyari U1 ataupun U2, kita mengintegralkan turunannya. Gitu ya. Jelas? Setelah kita dapat U1 dan U2, kita dapatkan penyelesaian khususnya YP. Kita substitusi lagi U1 Y1 ditambah U2 Y2. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat YP-nya, maka kita dapatkan penyelesaian umumnya Y sama dengan YC atau penyelesaian komplementer ditambah YP atau penyelesaian khusus. Masih rada bingung ya karena kita baca teorinya. Nah, untuk memudahkan kalian, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Kalian bisa perhatikan di contoh yang pertama itu kita mempunyai PD bentuknya Y double aksen min 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan X plus 1 E pangkat 2X. Kalian bisa perhatikan itu di situ X plus 1 E pangkat 2X adalah suatu fungsi. Nanti yang perlu kita cari operatornya. Nah, penyelesaian dengan menggunakan metode variasi parameter, yang pertama kita tentukan dulu PD homogennya. PD homogennya berarti
disamakan, ruas kanannya sama dengan 0. Berarti kita tuliskan lagi Y double aksen min 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Kalau sudah dapat PD homogen, kita bentuk menjadi persamaan karakteristiknya. Dari PD homogen ini kita bentuk ke persamaan karakteristiknya menjadi M kuadrat min 4M plus 4 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan karakteristik ini kita cari akar-akarnya, tinggal diakarkan aja ya, gampang, nggak usah pakai rumus ABC atau Horner. Ternyata kita punya M1 dan M2 nya itu sama-sama 2 di sini. Jelas ya? Maka kalau misalkan kalian lihat dari penyelesaian PD homogen, dia termasuk ke kasus yang kedua, di mana akar-akarnya itu real dan sama. Otomatis fungsi komplementernya YC-nya itu berarti C1 E pangkat 2X ditambah C2 X E pangkat 2X. Yang perlu kalian perhatikan di sini, kalian harus bisa menentukan Y1 dan Y2-nya. Sudah kelihatan ya di sini ya. C1 Y1 otomatis E pangkat 2X kita anggap sebagai Y1, kemudian X E pangkat 2X kita anggap sebagai Y2-nya. Sudah jelas? Nah, langkah selanjutnya kita misalkan tadi YP itu adalah U1 Y1 ditambah U2 Y2. Kita sudah menentukan Y1 dan Y2-nya, kita substitusi saja. Ternyata kita mendapatkan YP-nya adalah U1 E pangkat 2X ditambah U2 kali X E pangkat 2X. Kita jadikan ini menjadi sistem persamaan linear di sini. Yang pertama, Y1 U1 aksen berarti E pangkat 2X kali U1 aksen ditambah Y2 berarti kan X E pangkat 2X U2 aksen sama dengan 0. Ini sistem persamaan yang pertama. Kemudian sistem persamaan yang kedua, berarti kita turunkan Y1-nya di sini. Berarti jadi 2 E pangkat 2X U1 aksen ditambah Y2-nya kita turunkan, E pangkat 2X ditambah 2X E pangkat 2X dikalikan, ini U2 ya, U2 aksen sama dengan Fx-nya. Fx-nya itu X plus 1 E pangkat 2X. Maka kita peroleh W-nya adalah determinan dari matriks. Matriksnya matriks Y1, ini Y1, ini Y2, ini Y1 aksen, ini Y2 aksen. Gitu ya. Nah, cara nyari determinan matriks untuk ukuran 2x2 gimana? Gampang. Tinggal dikalikan ini ya. Dikalikan diagonalnya, berarti ini dikali ini, dikurangi diagonal yang ini dikalikan dengan ini. Jelas ya? Gampang sekali. Mengingat-ingat lagi tentang aljabar. Kemudian kita dapatkan nilai W itu ternyata E pangkat 4X. Selanjutnya apa yang kita cari? Kita cari W1 dan W2. Gimana caranya? Kita lihat. W1, di sini kita langsung nyari U1 aksennya. U1 aksennya adalah W1, determinan dari W1 dibagi W, dan U2-nya itu determinan dari W2 dibagi W. Kalian dapatkan ini. Sama, ini nih cari nilai determinannya dibagi W E pangkat 4X, nanti dapat U1 aksennya min X kali X plus 1, sedangkan U2 aksennya kalian dapatkan X plus 1. Jelas ya? Nah, selanjutnya untuk mendapatkan U1 kita integralkan U1 aksennya. Kita integralkan fungsinya, gampang ya. Nah, ini dapatkan min X pangkat 3/3 ditambah X kuadrat per 2. Kemudian U2 nya berarti mengintegralkan U2 aksennya, berarti kita dapatkan X kuadrat per 2 ditambah X. Nah, maka penyelesaian khususnya ini dari YP nya berarti U1 Y1 plus U2 Y2, tinggal dimasukkan saja, disubstitusi saja. Nah, selanjutnya untuk mencari penyelesaian umum dari PD nya, berarti Y sama dengan YC per YP, berarti substitusi saja semuanya. Ini adalah penyelesaian dari PD untuk contoh yang pertama. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua.
situ kita punya PD Y double aksen min Y sama dengan X E pangkat X, dengan di sini diketahui nilai awalnya Y0 nya 1, Y aksen 0 nya 0. Kita langsung ke penyelesaian, berarti kita bentuk dulu PD homogennya Y double aksen min Y sama dengan 0. Kemudian kita cari penyelesaian dari PD homogennya dengan membentuknya ke persamaan karakteristik. Nah, di sini kita dapat M kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian persamaan karakteristiknya kita akarkan, ternyata kita punya dua akar di sini, yaitu M1 nya 1 dan M2 nya min 1. Karena nilai akarnya berbeda, maka ini masuk ke kasus 1, di mana kita punya akar dari persamaan karakteristiknya itu real dan berbeda. Maka kita dapatkan penyelesaian komplementer atau fungsi komplementernya C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat min X. Nah, dari fungsi komplementernya kita bisa lihat, kita bisa pisahkan Y1 nya itu E pangkat X dan Y2 nya itu E pangkat min X. Lanjut ke tahap berikutnya. Tahap yang kedua, kita menentukan YP nya. Di sini kita ketahui kalau YP nya itu Y1 U1 dan ditambah Y2 U2. Y1 nya kita substitusi dari yang awal kita dapatkan E pangkat X, dan Y2 nya kita substitusi E pangkat min X. Dari persamaan ini kita bentuk ke sistem persamaan linear. Yang pertama adalah Y1 U1 aksen, berarti E pangkat X U1 aksen ditambah Y2 berarti E pangkat min X U2 aksen sama dengan 0. Nah, sistem persamaan yang kedua berarti Y1 aksen, berarti Y1 nya diturunkan E pangkat X U1 aksen min, ini kita turunkan ya, Y2 aksen berarti min E pangkat min X U2 aksen sama dengan Fx nya. Fx nya kita punya X E pangkat X. Maka dari persamaan ini kita bisa dapatkan W nya adalah determinan dari Y1, ini Y2, ini Y1 aksen, ini Y2 aksen. Kemudian dari W ini kita dapatkan W1 nya berarti 0, ini Y2, ini Fx nya, ini Y2 aksennya. Kemudian W2 nya ini Y1, ini 0, ini Y1 aksen, dan ini Fx nya. Kita sudah dapatkan W1, W2. Maka kita bisa nyari U1 aksen dan U2 aksen. Gimana sih? Kita lanjut ke slide berikutnya. U1 berarti W1 dibagi W. W1 itu adalah determinan dari matriks yang sebelumnya kita tentukan. Kemudian U2 itu W2 dibagi W, berarti determinan dari matriks W2 dibagi W. Kalian bisa ya nyari determinan matriks ukuran 2x2, gampang sekali. Berarti diagonal, jangan lupa diagonal yang miring ke kanan dikurangi yang miring ke kiri, diagonal yang miring ke kiri itu ya. Nah, kita dapatkan U1 nya itu berarti X per 2, dan U2 nya itu kita dapatkan ternyata X E pangkat 2 X per min 2. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan U1, ini harusnya U1 aksen ya, nanti diperbaiki, ini U2 aksen. Maka kalau nyari U1 berarti kan integral dari turunannya dari U1 aksen sama dengan 1/4 X kuadrat, kemudian U2 itu berarti integral dari U2 aksen. Ini kalau ini langsung kita dapatkan, kalau ini kita pakai integral parsial, jangan lupa UV min integral V du, atau misalkan di sini saya misalkan S dan T, jadi S nanti S nya itu X berarti yang bisa diturunkan, kemudian dt nya, T nya berarti setengah E pangkat 2X. Ternyata ketika saya mengintegralkan ini, saya dapatkan hasil integralnya min 1/4 X E pangkat 2X ditambah 1/8 E pangkat 2X ini. ST min T kali DS ini saya jadikan S sama T variabelnya, bebas sekali ya, nggak usah
terpaku hanya dengan U sama V, UV min integral VDU boleh, tapi karena ini sudah ada U nya, sebelumnya ada U nya, jadi biar tidak bingung kaliannya, saya misalkan S dan T saja. Kemudian kalau sudah dapat integralnya, berarti kita dapatkan U1 dan U2 nya, kita selanjutnya akan mendapatkan penyelesaian khusus dari YP nya. YP adalah U1, Y1 ditambah U2, Y2, tinggal dimasukkan saja U1 nya berapa, Y1 nya berapa, Y1 nya E pangkat X, U2 nya tadi min 1/4 X, E pangkat 2X ditambah 1/8 E pangkat 2X kali EX, E pangkat min X, sorry. Nah ini YP nya, kemudian kita dapatkan penyelesaian umum dari PD di contoh 2, yaitu YC ditambah YT. Ini kita dapatkan penyelesaian umumnya, ini ya, tinggal disubstitusi saja, tinggal dimasukkan saja. Kemudian karena kita di soal ada nilai awalnya, otomatis kita harus mencari Y aksennya. Mencari Y aksennya, jangan lupa nyari Y aksennya gimana, ini ya, jangan bingung, silakan kalian cek lagi biar jelas penurunannya seperti apa. Ini kita dapatkan Y aksennya seperti ini, kemudian dari nilai awal Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0 kita peroleh. Ternyata untuk yang pertama kita dapatkan persamaan C1 ditambah C2 sama dengan 7/8, dan untuk persamaan yang kedua kita dapatkan C1 min C2 sama dengan min 1/8. Dari dua persamaan ini kita eliminasi C1 di sini ya. Kita dapatkan C2 nya itu 6/8 atau 3/2, kemudian C1 nya kita dapatkan min 5/8. Dari sini kita langsung dapatkan penyelesaian khusus dari PD di contoh soal yang kedua adalah ini, tinggal dimasukkan ini C1, C2 dan selanjutnya. Jelas ya? Oke, kalau misalkan sudah jelas melihat contoh 1 dan contoh 2, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Ada 3 latihan soal, dan di nomor 2 itu ada nilai awalnya, jadi harus diselesaikan sampai dapat penyelesaian khusus dari PD-nya. Oke, selamat belajar, selamat bekerja, selamat latihan, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.